Halo, halo semuanya. Kali ini saya menawarkan herbal berikut. Singkong? Kok singkong? Benar, saya menawarkan singkong sebagai herbal. Kenapa singkong? Apakah ada manfaatnya? Bagaimana caranya? Banyak orang melihat singkong sebagai barang kampungan, murahan, kelas rendah, cuma makanan pinggir jalan, sekedar konsumsi orang setaraf tukang bangunan. Singkong telah dikenal oleh warga dunia sebagai obat alami untuk bermacam penyakit. Cobalah lihat di Google. Nama kerennya The Cassava atau Manihot esculenta atau yucca. Cari di Google Cassava benefits, maka simbah Google akan menampilkan sekitar 8 juta result. Silahkan lihat sendiri. Saya tampilkan 3 website dari 8 juta result yang saya dapatkan. Anda bisa melihatnya langsung. Minta bantuan Google untuk itu. Ada begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh dari singkong. Umbi, kulit umbi singkong, daun singkong. Dan terakhir, singkong digunakan sebagai bahan tas kresek menggantikan plastik. Cassava memiliki kandungan B kompleks, grup vitamin, mengandung zat besi, zinc, magnesium, copper, iron, dan manganis dalam jumlah yang lumayan lebih banyak dibandingkan buah atau sayuran lainnya. Dan jelas mengandung potasium dalam jumlah yang cukup banyak. Potasium adalah komponen penting dalam tubuh yang bisa mengatur detak jantung, heart rate, dan tekanan darah, blood pressure. Vitamin K di singkong punya peran penting dalam perawatan penyakit Alzheimer dengan mengurangi kemungkinan kerusakan neuronal di otak by limiting neuronal damage in the brain. Health benefit yang lain itu bisa link to increase immune function, DNA repair and protection, reduce frequency of migraine, relief from PMS, dan seterusnya. Dari website yang lain, health benefit as a staple food of many countries from South America and India to Indonesia and West Africa. Cassava adalah sumber penting dari karbohidrat untuk orang-orang miskin. Tapi sebenarnya singkong punya bahan untuk anti-inflammatory dan antioksidan, termasuk adanya phenolic acid, anthraquinones, saponin, dan alkaloids. Banyak praktisi alternatif
yang percaya kalau singkong bisa menyembuhkan atau menghindarkan kita dari artritis, kanker, dandruff, diabetes, diare, hair loss, infertility, prolonged labor, kerja keras panjang, kemudian skin infection. Jadi banyak website mancanegara membahas singkong alias cassava, alias maniok, alias yucca. Jelas ada banyak riset tentang singkong. Kasih Tuhan. Pabrik mobil di Jerman merancang produk mereka agar memberikan keamanan bagi penumpangnya. Untuk mencapai itu, mereka melakukan uji coba ketahanan. Kendaraan itu ditabrakkan ke dinding beton sel frontal, mengalami tabrakan samping, ditabrak dari belakang, digulingkan, dan lain sebagainya. Kemudian mobil itu diassembling di pabrik sedemikian rupa agar tahan lama, tidak mudah rusak. Segala kemungkinan kerusakan saat produksi akan diawasi, dijaga, dipersiapkan dengan penuh ketelitian. Bahkan saat mengencangkan baut tertentu akan diperhatikan, diawasi, dan selalu diusahakan sesuai dengan standar pengencangan baut tersebut. Padahal pada satu kendaraan bisa ada banyak baut yang berbeda ukuran dan kegunaan. Hal di atas itu dilakukan oleh pabrikan mobil demi menjaga kualitas produk mereka agar bisa memberikan keamanan, kenyamanan dalam berkendara. Manusia bisa melakukan hal di atas. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan tidak memikirkan soal kenyamanan manusia? Soal keamanan manusia dalam menjalani hidup? Atau lebih spesifik, soal kesehatan manusia? Kasih Tuhan sebagai pertanyaan. Apakah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan manusia? Biarkan saja manusia mencari obat untuk menyembuhkan penyakit tersendiri atau menunggu para pabrikan obat mencarikan obat untuk penyakit tertentu. Karena Tuhan tidak peduli. Kasih Tuhan masih pertanyaan. Tuhan sudah menyediakan obat bagi manusia. Sudah Dia sediakan obat itu di lingkungan kehidupan manusia, di alam, di bumi ini, tanpa perlu menunggu pabrikan obat melakukan penelitian mencari obat untuk penyakit tertentu. Obat itu ada dari bagian tanaman, dari bagian hewan, dari mineralium. Bahkan sinar matahari dan air laut pun bisa menjadi obat bagi penyakit tertentu. Begitu juga dengan racun kalajengking atau bisa ular. Sesuatu yang berbahaya bisa dijadikan obat tertentu. Bisa dijadikan obat tertentu. Atau sengatan lebah atau gigitan lintah bisa dijadikan obat. Pertanyaannya, apakah ada obat untuk penyakit langka? Mungkin Tuhan lupa menyediakan obat itu. Kalau sampai demikian adanya, di manakah kasih Tuhan itu? Pabrikan mobil saja punya rasa kasih itu. Bagaimana dengan Tuhan? Atau kita masih meragukan kasih Tuhan? Kasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berbagai obat dari alam,
Manusia hanya perlu mencari bahan yang mana yang cocok dengan penyakitnya. Mungkin bahan itu dari bagian tanaman, mungkin dari bagian hewan, mungkin dari mineral lain. Negara seperti Cina merupakan bangsa yang percaya akan kasih Tuhan. Mereka menyimpan buku TCM, tradisional Chinese medicine, yang bahannya diambil dari alam. Mereka menyimpan buku TCM sejak 5.000 tahun yang lalu. Juga umat Hindu masih menyimpan buku-buku Ayurveda, dan salah satu buku Ayurveda itu berisikan ilmu pengobatan. Buku ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, mungkin lebih lama dari TCM. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang menerima obat yang sudah disediakan Tuhan dalam bentuk obat dari alam, herbal. Bahannya bermacam-macam. Ada buah, daun, biji, umbi, akar, bunga, kulit batang, kulit buah, sampai tanaman benalu yang tumbuh di pohon tertentu bisa dijadikan obat. Kalau seseorang itu percaya kepada Tuhan, ia akan menerima kasih Tuhan. Berikutnya, bagaimana menyiapkan singkong untuk obat. Ambillah sebatang singkong. Gambar 1. Siapkan air di panci ukuran 20 cm, isi air secukupnya, rebuslah air sampai mendidih. Sementara air direbus, persiapkan singkong. Keroklah bagian luar singkong, hanya bagian coklatnya. Kulitnya tidak dikupas. Lihat gambar 2 dan 3 di slide berikut. Ini singkong sudah dikerok kulitnya. Bersihkan, kemudian potonglah singkong sepanjang 4-5 cm. Setelah dipotong, kita bisa lihat penampang singkong. Di gambar 4 terlihat kulitnya masih ada. Lingkaran luar garis biru itu kulitnya. Setelah air di panci atau kandil mendidih, masukkan singkong ke dalam air mendidih. Dimasukkan ke dalam air mendidih, rebus terus. Rebus terus selama 20-30 menit. Kalau perlu sampai kulitnya merekah. Seperti di gambar 6 ini. Ini kulitnya, ini kulit, ini kulit. Ini singkong ya, bagian dalam. Ini singkong bagian dalam. Setelah dingin, makanlah singkong berikut kulitnya. Ini kulitnya, ini kulit, ini singkongnya. Manfaat makan singkong rebus. Setelah bertanya kepada Mbah Google, muncul banyak cerita tentang singkong. Banyak manfaat untuk kesehatan. Tanyakan sendiri kepada Mbah Google. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari banyak orang yang sudah mencoba makan singkong rebus berikut kulit ini, mereka mendapatkan pemulihan di saraf, terutama di kaki, telapak kaki, sekujur badan. Hasil empiris itu terlihat mirip seperti yang ditampilkan di banyak website. Ada yang mengatakan untuk mengatasi Alzheimer, untuk mencegah stroke, melancarkan darah, untuk neuron dan artritis, dan lain-lain. Cukup sederhana dan cukup murah untuk mencobanya. Jelas kan? Tuhan penuh kasih sayang.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Ada informasi lain tentang herbal yang saya tuliskan di Facebook page Pete Therapy for Love, di blog WordPress, dan terutama di buku Terapi Pete. Apa yang saya sampaikan hanyalah segelintir. Ada begitu banyak herbal lain yang sudah dituliskan dalam banyak buku oleh banyak penulis atau peneliti lain, dan itu pun masih belum seberapa. Ada potensi besar berupa belasan atau bahkan puluhan ribu herbal lain yang menunggu untuk diangkat ke permukaan, yang perlu digali dari buku-buku primbon, yang perlu diteliti, dikembangkan, dibudidayakan, dan diterapkan ke dalam sistem kesehatan nasional Indonesia. Inilah kekayaan yang bernilai tinggi yang disediakan oleh Tuhan untuk Indonesia. Kita punya puluhan ribu potensi herbal. Demikianlah. Terima kasih. 31 Oktober 2020. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.